Perumpamaan Gua Plato dapat kita temukan di dalam karyanya yang berjudul Politeia. Perumpamaan ini merupakan pemikiran dasar dan fondasi daripada filsafat Plato. Cerita ini disampaikan oleh Plato kepada Sokrates. Plato dengan baik menawarkan sebuah kesimpulan, bahwa pengetahuan apapun yang diperoleh indera, bukanlah pengetahuan sama sekali, melainkan hanya sebuah pendapat atau opini. Secara singkat ceritanya sebagai berikut. Ada sebuah gua di mana di dalamnya, ada sekelompok tahanan yang telah dikurung sejak lama. Para tahanan ini tidak bisa bergerak, leher dan kaki mereka diikat sehingga mereka tidak bisa bergeser atau berbalik dan mereka hanya bisa melihat apa yang ada di depan mereka saat ini. Dan di depan mereka saat ini hanyalah sebuah dinding batu. Di belakang dan di atas para tahanan, ada api, dan di antara api dan para tahanan, ada pula tembok selebar ventilasi berfungsi sebagai tempat cahaya masuk. Tempat tersebut bermanfaat bagi orang-orang untuk berjalan sambil membawa benda-benda di atas kepala mereka dan cahaya api membuat bayangan benda-benda ke dinding di depan para tahanan. Bayangan ini hanya bisa dilihat oleh para tahanan, satu-satunya suara yang mereka dengar adalah gema dari gua. Sekarang, karena para tahanan ini tidak pernah melihat objek yang sebenarnya dan sepanjang hidup mereka hanya menyaksikan bayangan, mereka salah mengira bayangan ini sebagai kenyataan. Gema gua, bagi mereka, adalah suara yang diciptakan oleh bayangan. Jadi jika bayangan yang muncul adalah sebuah kuda maka para tahanan akan mengklaim bahwa mereka melihat kuda, dan bukan bayangan kuda. Cukup sederhana, karena realitas yang mereka kenal hanyalah bayangan kuda bukan binatang kuda. Kemudian, salah satu dari mereka dilepaskan keluar untuk melihat dunia luar yang sesungguhnya. Dan saat dia keluar, dia dapat melihat kuda yang sebenarnya, dan bukan hanya bayangan kuda. Namun, apa yang terjadi jika tahanan yang telah keluar tadi kembali masuk gua dan menceritakan apa yang dia ketahui tentang binatang kuda, ke para tahanan gua? Tentu saja yang terjadi adalah penolakan, bahkan mungkin secara tragis tahanan yang telah keluar gua tadi bisa berakhir dibenci, dicaci, bahkan terbunuh karena mencoba menggeser pengetahuan yang mereka percayai sebelumnya. Namun, mari kita berharap pada tahanan gua tersebut, agar mungkin suatu saat, para tahanan akan dapat menyesuaikan dan memahami bahwa kenyataan di dalam gua itu tidak benar. Mereka harus melihat ke arah matahari dan memahami bahwa entitas inilah yang menciptakan musim, tahun, dan segala sesuatu yang terlihat di dunia ini, dan bahkan mungkin menjadi penyebab munculnya sebuah bayangan kuda saat mereka berada di dalam gua. Seluruh tahanan tidak akan mengingat hari-hari di gua itu sebagai kenangan indah, karena dia sekarang akan mengerti bahwa persepsi sebelumnya tentang kuda bukanlah sebuah kenyataan. Dalam kisah tersebut, Plato membandingkan para tahanan yang dirantai di dalam gua dengan orang-orang yang tidak menyadari teorinya tentang bentuk. Kita sering salah mengira pada penampilan yang tampak di depan kita sebagai kenyataan, dan hidup dalam ketidaktahuan dan kepalsuan. Namun buruknya, ketika bagian dari kebenaran mulai muncul, itu bisa sangat menakutkan dan membuat orang ingin kembali pada kondisi mereka sebelumnya. Jika seseorang tidak berpaling dari kebenaran dan terus mencarinya, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitarnya, dan tidak akan pernah ingin kembali ke dalam keadaan ketidaktahuan itu. Tahanan yang dibebaskan mewakili para filsuf, mereka mencari kebenaran yang lebih besar di luar realitas yang dirasakan. Tahanan tersebut percaya bahwa bayangan kuda adalah sebuah binatang kuda yang sebenarnya, sampai pada akhirnya dia bisa berbalik dan melihat kebenarannya tentang kuda yang sesungguhnya. Pada hakikatnya, pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan persepsi bukanlah bentuk pengetahuan sama sekali, melainkan hanya sebatas opini. Hanya melalui penalaran filosofis, seseorang dapat mengejar pengetahuan yang sebenarnya dan sesuai realitas yang ada. Problemnya sekarang adalah, seberapa banyak atau sering kita terlalu percaya diri dan memaksakan pendapat kita pada orang lain, yang pada kenyataannya kita bahkan tak tahu apakah itu benar atau salah? Untungnya, Plato dengan murah hati ingin menunjukkan pada kita, bahwa kali ini kita harus lebih berhati-hati dengan realitas yang hanya kita terima melalui panca indera kita, apalagi sampai memaksakan kebenaran yang hanya kita terima sembarangan tanpa melalui penalaran yang benar.